bulan Mei dengan tema diskusi dan silaturahmi bersama negarawan dilawan dalam kurung. Diskusi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena beberapa waktu sebelum diskusi diangkat atau dimulai ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang mungkin tidak sependapat atau tidak setuju dengan tema yang diangkat. Hanya saja beberapa oknum melakukan cara-cara yang dianggap kurang bermartabat ketika menunjukkan ketidaksepahaman mereka terhadap tema yang diangkat. Baik, saya selaku moderator tidak akan memperpanjang pengantar atau pembuka dari diskusi kita kali ini. Kita minta hantaran pertama kali nanti oleh Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pak Dr. Busra Azheri, 5-7 menit. Dan skenario atau skema diskusi kita pada siang hari ini adalah keempat narasumber masing-masingnya nanti akan kita urutkan, lalu diberikan waktu untuk memaparkan penyampaiannya. Lalu nanti 60 menit kedua, kita akan buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi bersama narasumber. Baik, Pak Dekan, Pak Busra, sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati para narasumber, dalam hal ini adalah Bapak Amiruddin selaku Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Saudara Dr. Zainal Arifin Mukhtar, dosen dan pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jogja, atau dikenal juga dengan Mas Uceng. Dan selanjutnya adalah narasumber ketiga adalah Pak Satria Unggul Wicaksana Prakarsa dari dosen Muhammadiyah Surabaya. Selamat bergabung Pak Unggul. Ya, dosen muda Fakultas Hukum kita Pak Dr. Khairul Fahmi. Selanjutnya Bapak Ibu para peserta webinar yang berbahagia. Dalam kondisi apapun, kita selalu berpunya syukur Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, di mana pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan webinar dengan tema yaitu teror kebebasan akademik yang tidak dari perspektif pelanggaran HAM dan ancaman demokrasi. Pertama, saya diskusi. Selanjutnya kami undang narasumber berikutnya Pak Zainal Arifin Mukhtar. Tadi saya sempat sudah melihat beliau sudah bergabung bersama kita. Bapak sudah ada? Ada, alhamdulillah. Baik Pak Zainal, waktu sama 15 menit kurang lebih pada Bapak untuk memaparkan tentang
bagaimana sih sebenarnya kondisi 3 hari yang lalu itu di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Oke. Waktu diberikan kepada Pak Zainal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara barangkali paling tidak ada sekitar 3 hal. Tadi saya lihat beberapa slide, menurut saya slide-nya agak menarik. Saya minta tolong di-share nanti, karena ada beberapa data yang menurut saya menarik. Tapi ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu adalah, saya tidak akan mengulang soal kebebasan akademik. Saya mau bicara soal konteks apa yang terjadi kemarin. Yang kedua adalah beberapa pelajaran yang barangkali bisa kita ambil dari situ. Dan yang ketiga sebenarnya apa yang harusnya dilakukan ke depan gitu, dalam kaitan dengan menjaga kebebasan akademik. Nah, yang pertama, saya klarifikasi beberapa hal kejadian kemarin. Yang pertama itu, jadi tidak ada yang namanya pelarangan diskusi. Ya, UGM tidak melakukan pelarangan diskusi. Yang terjadi itu adalah teman-teman mahasiswa yang mengadakan itu berbicara bersama-sama dengan pembicaranya, pematerinya, itu memutuskan untuk membatalkan acara tersebut. Ya. Nah, jadi secara institusi UGM, Fakultas Hukum tidak melakukan pelarangan terhadap diskusi itu clear. Jadi mereka sendiri berkumpul untuk karena banyaknya ancaman itu, mereka berkumpul lalu kemudian membatalkan itu. Yang kedua, saya mau bilang bahwa ini diskusi dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa ngumpul, mereka liburan, nggak ngapa-ngapain, gitu, lalu bikin diskusi. Mereka kenapa tidak minta izin universitas atau fakultas? Ya memang menurut saya tidak perlu. Karena yang namanya diskusi buat diskusi, lagi pula diskusinya kan adalah diskusi mahasiswa gitu. Mereka tidak menggunakan fasilitas UGM. Ya, jadi kalaupun ada orang UGM, ada orang-orang internal yang mengatakan kok diskusi mahasiswa tidak minta perizinan untuk mengadakan diskusi, saya termasuk yang mengatakan ya tidak perlu memang. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan fasilitas negara, mereka tidak menggunakan fasilitas universitas, fasilitas fakultas, mereka menggunakan fasilitas sendiri. Yang ketiga, mereka menyusunnya sangat rapi, ya, karena saya membaca TOR yang diedarkan oleh itu. Di TOR-nya itu sebenarnya berbicara soal mereka geram dengan istilah yang pemecatan presiden yang beredar sekian banyak gitu. Karena menurut mereka kelihatannya tidak fit dengan model sistem presidensial. Ya, nanti saya jelaskan juga beda antara presidensial dengan parlementer. Lalu mereka mengatakan mereka mau bikin acara diskusinya. Makanya mereka memilih seorang pembicara yang saya yakin sebagian teman-teman Fakultas Hukum pasti kenal, Prof. Nikmah. Pembicaranya itu kan adalah pembicara yang betul-betul akademisi tulen gitu. Bukan asli profesor, bukan provokator gitu kan. Beda dengan sebagian orang yang saya kenal, misalnya kayak Ferry Amsari, ya kan, Charles Simabura atau siapa, Hairul Fahmi, ya kan. Orang yang biasanya selain prof itu dianggap sebagai provokator juga gitu. Kalau mereka dia panggil itu, saya yakin memang ada indikasi, jangan-jangan gitu. Tapi pilihan pembicaranya aja, Nikmatul Huda menurut saya kelihatannya memang mereka betul-betul mau bicara dari sisi keilmuan gitu. Nah, cuma memang ada yang membaca judul tiba-tiba udah mengatakan bahwa ada gerakan makar. Nah, ini kan itu 2 hal yang jauh banget gitu. Kalau kita bicara soal makar dalam konteks pidana sendiri misalnya, itu kan harusnya bukan hanya sekedar orang berpikir, tapi ada penggunaan power, ada penggunaan paksaan, ada banyak tuh klausula-klausula di mana kemudian orang bisa dikatakan makar. Tapi ini hanya baca judul, nggak baca TOR, tiba-tiba udah nulis. Dan kebetulan yang nulis ini adalah orang internal UGM. Gitu. Dan itu barangkali yang memicu kenapa kemudian ribut-ribut terjadi. Ya kebetulan juga mungkin karena presidennya dari UGM ya. Jadi ya gitu-gitulah.
membaur sehingga kemudian menjadi ribut-ribut. Tapi gara-gara ribut-ribut itu terjadi pengancaman. Anak mahasiswa itu diancam, ada yang mau dibunuh, ada yang mau dibunuh sekeluarga, ada yang mau dipanggil segera dilakukan pemanggilan ke Polres gitu, dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang membuat mereka sangat terganggu. Bukan hanya sekedar itu, karena juga secara fisik, dalam tanda kutip, walaupun tidak indirect ya, tekanan psikis itu ada. Misalnya dengan mengirimkan Gojek. Jadi dia ngambil alih, meretas akunnya teman-teman, HP-nya teman-teman, lalu kemudian anak mahasiswa itu maksud saya, lalu kemudian mereka memesan Gojek dalam jumlah yang masif gitu. Ya kan, datanglah Gojek ke rumah orang. Jadi terornya memang sangat luar biasa, sehingga mereka kemudian, kalau Prof. Nikmah itu dia bicara saya dengan saya langsung setelah teror-teror ini. Kemarin saya teleponan dengan beliau, dia bilang bentuknya itu ada orang, ya kan, jam besar-besar, beberapa orang datang ke rumahnya tengah malam, gedor-gedor pintunya, teriak-teriak namanya, suruh keluar gitu. Dan itu berlangsung cukup lama. Bahkan orang ini juga menelpon Pak Dukuh berkali-kali, nanyain soal di mana rumah Prof. Nikmah dan lain-lain sebagainya. Jadi ancaman itu memang nyata, dan mereka kemudian akhirnya memutuskan untuk membatalkan. Nah, poin yang kita mau bilang sebenarnya, kebebasan akademik, barangkali kita bisa lihat poinnya dalam kasus ini. Apakah ada yang melarang, apakah ada bagian dari UGM yang melarang proses diskusi itu? Menurut saya sebenarnya tidak. Ya, dalam kasus ini, bahwa dalam kasus lain UGM bertindak juga gamang, ya, saya akui, iya, di banyak kasus. Ya. Tapi khusus untuk kasus ini, UGM sebenarnya tidak. Tetapi bahwa sivitas akademika UGM melihatnya secara berbeda, itu yang membuat saya harus memberikan catatan. Bahwa ternyata di kalangan kita yang mengaku akademisi, mengaku sivitas akademika, mengaku bicara soal kebebasan akademik, mereka juga punya standar-standar yang berbeda di kepalanya. Ya. Misalnya di grup-grup dosen yang ada, yang saya pegang, yang saya ikuti di internal UGM sendiri, bahkan di luar ya, ada beberapa profesor dari luar, itu seakan-akan menyalahkan mahasiswanya. Kok bikin diskusi seperti itu di tengah pandemik? Nah, ini menurut saya agak masalah nih, kalau pandemik ini menjadi alasan bagi setiap orang dilarang untuk mendiskusikan hal-hal tertentu. Ya. Menurut saya pandemik ini memang terjadi dan harus terjadi, tapi kan bukan menjadi batasan, seakan-akan menjadi pembenar bahwa orang tidak boleh mendiskusikan hal-hal tertentu. Ya kan tidak baik, dan ini dipakai betul, logika ini dipakai. Saya tidak bisa menyebutkan profesornya ya, tapi menurut saya profesor-profesor jangan-jangan juga profesor yang terafiliasi gitu. Ya, sehingga mereka menggunakan alasan itu untuk menyerang. Saya cuma ingin bilang, bagaimana logika Anda dengan mengatakan begitu masa pandemik, maka kemudian diskusi mengenai hal-hal tertentu dibatalkan. Kalau begitu saya bilang, diskusi mahasiswa di luar soal pandemik atau kelas-kelas mahasiswa di luar pandemik harus dibatalkan juga kalau Anda mau bicara begitu. Tidak relevan bicara soal teknik, bicara soal bagaimana bangun rumah di tengah pandemik. Tidak relevan bicara soal otonomi daerah di tengah pandemik. Banyak hal yang tidak relevan jadinya. Kalau mau pakai logika itu, artinya kan sebenarnya harusnya logika-logika akademik, kurikulum harusnya tetap bisa berjalan seperti apa adanya. Ya kan, nggak ada kaitannya dengan, mau tidak ada kaitan dengan pandemik, ada kaitan dengan pandemik, itu soalan lain. Pandemik itu membutuhkan cara penanganan. Tapi bahwa diskusi ke akademik tetap harus berjalan kan iya. Ya kan? Nah, ada lagi misalnya yang menggunakan alasan bahwa kok tidak dilakukan perizinan, UGM tidak, Fakultas Hukum tidak melakukan kontrol dan sebagainya. Seperti yang saya bilang tadi, memang tidak penting kan. Lawang diskusi mahasiswa. Saya menjadi bahaya berpikiran karena ada seorang profesor bilang ke saya, harusnya dilakukan proses-proses pembatasan. Bahkan ada ide untuk melarang melarang mahasiswa membuat diskusi yang judulnya provokatif. Ya kan? Melarang dosen-dosen mengikuti diskusi yang judulnya provokatif gitu. Saya bilang sederhananya begini,
sejak kapan kemudian orang menilai judulnya tok? Sehingga begitu judulnya provokatif, orang langsung dilarang. Kalau itu dilakukan, maka ada banyak sekali buku yang harus dibakar, ada banyak sekali konten YouTube yang harus di-delete gitu. Karena mereka menggunakan logika yang sama gitu. Ya kan? Yang kedua saya bilang, sejak kapan orang akademik itu kemudian menjudge the book by its cover gitu. Kan harusnya dilihat substansinya. Nah, yang begini-begini menurut saya ada masalah di kepala. Jadi kalau tadi bicara soal kebebasan akademik dan itu dilemparkan kepada negara pertanggungjawabannya, ya, saya setuju sebagian besar di antara itu. Tapi satu sisi sendiri saya mau bilang bahwa larangan atau kungkungan dari kebebasan akademik itu, ya, kungkungan dari kebebasan akademik itu adanya juga di teman-teman akademisi. Ya, saya bisa nyebut nih nama profesor-profesor yang mendebat itu, tapi menurut saya apa gunanya? Tapi menurut saya di teman-teman akademisi juga ternyata tidak seragam pemahamannya, ya, cara melihatnya soal apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik. Dan menurut saya tantangan terbesar dari kebebasan akademik itu adanya di internal, ya, di internal masing-masing universitas. Nah, khususnya untuk kasus yang terakhir ini menurut saya ya seperti itu. Yang ketiga, saya mau bilang dari kasus kemarin itu klarifikasinya adalah saya bersyukur bahwa ada teman-teman Muhammadiyah yang langsung melakukan klarifikasi. Ya kan? Karena di ancaman itu kan disebutkan ada Muhammadiyah Klaten, ada Polres Sleman dan lain sebagainya. Polres Sleman juga sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi internal segera, betulkah atau tidak. Muhammadiyah juga iya. Ya yang saya sayangkan malah sekarang UGM. Karena seakan-akan Fakultas Hukum disuruh berantem sendirian. Saya tidak melihat UGM memberikan pernyataan resmi sedikit pun. Ya, sebagai universitas. Saya nggak apa-apa, menurut saya kritik. Ini adalah bagian dari otokritik. Ya. Itu yang persis saya bilang tadi, bahwa problem kebebasan akademik jangan-jangan bukan di negara. Ya, negara pasti punya kepentingan untuk melakukan pembatasan. Tetapi di satu sisi jangan-jangan sivitas akademika sendiri cara pandangnya beda soal apa yang dimaksud kebebasan akademik. Apa motifnya walau alam, saya nggak tahu. Ya. Saya bahkan cukup marah misalnya ketika ini sudah terjadi, tidak satupun lingkungan sivitas akademika, ya, tidak banyak maksud saya, itu yang menanyakan bagaimana nasib para mahasiswa ini. Coba bayangkan. Ya, ada orang mau dibunuh, keluarganya mau dibunuh, tapi yang diributkan itu soal judulnya. Yang diributkan itu soal motif dekan Fakultas Hukum UGM menolong ini motifnya apa? Mau nyalon rektor apa bukan? Itu yang menurut saya, lah ini kita sedang berhadapan dengan orang yang mau dibunuh. Harusnya paradigma kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang yang berpikir secara nalarnya normal, itu adalah bagaimana mengamankan anak mahasiswa ini dulu. Anak-anak mahasiswa ini kan bayar SPP dititipkan ke universitas, itu karena mereka bukan sekedar mendapatkan pengajaran, tapi juga mendapatkan lindungan, naungan, psikologis, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mungkin ketika mereka terancam oleh karena keadaan kondisi akademik, itu malah yang diributkan dulu soal judul. Yang diributkan soal bagaimana mereka membuat judul, bagaimana mereka tidak peka dengan keadaan pandemik, bagaimana ya yang harus menurut saya yang harus di paradigmanya itu harus dilihat secara detail. Nah, saya ingin men-sum up ya karena 15 menit saya sudah hampir lewat. Saya ingin men-sum up sebenarnya. Satu, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya. Yang pertama menurut saya awareness soal kebebasan akademik ini harus dibangkitkan kembali. Ya. Jangan-jangan para rektor, orang-orang besar di universitas itu harus diperhadapkan kembali dengan bunyi konstitusi, bunyi undang-undang soal kebebasan akademik, dan lain-lain sebagainya.
Jangan-jangan di depan kacamata mereka itu harus ditulis dengan detail supaya mereka bisa membaca dengan baik. Ya, kenapa? Karena saya melihat ada berbeda. Berbeda ini karena apa? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Berbedanya karena mereka tidak paham atau karena motif apanya gitu. Motif karena mereka khawatir berhadapan dengan kekuasaan misalnya. Motif misalnya karena dia dipilih melalui 35% suara menteri misalnya. Wallahu alam nih, saya nggak tahu motifnya apa. Ya, tapi dari sisi itu saya ingin mengatakan jangan-jangan harus ditaruh lagi nih. Ada aturan konstitusi, ada aturan hukum yang mendetailkan itu. Ya. Yang kedua, batasan-batasan masing-masing universitas ini harusnya dibaca kembali. Ya, saya ingin mengatakan jangan-jangan jebakan 35% suara menteri itu memang membuat universitas ketakutan betul berhadapan dengan kekuasaan. Ya kan? Harusnya dilihat kembali nih. Bagaimana pola itu sudah betul-betul merusak proses pemilihan rektorat dan lain-lain sebagainya, jabatan-jabatan di tingkat universitas. Sehingga apa? Kaum universitas sendiri memahami kebebasan akademik itu mengalami degradatif menurut saya. Bukan hanya sekedar dibunyi undang-undangnya, bahkan melakukan pemahaman kontekstual terhadap bunyi undang-undang itu sangat jauh degradatif. Sangat kecil gitu. Nah, saatnya menurut saya kita harus rethinking nih. Berpikir ulang kesepakatan itu. Yang ketiga, melihat jebakan-jebakan cara berpikir universitas yang barangkali memang sudah mulai merusak nih. Ya. Dulu misalnya UGM terkenal dengan universitas yang pro kerakyatan. Ya kan? Sangat pro kerakyatan. Kenapa? Karena ada rektor, ada sivitas akademika UGM yang memang berpikirnya sangat bicara soal segmentasi masyarakat yang paling tertindas. Tapi mungkin setelah itu bicara lebih banyak soal world class university, bagaimana lebih bicara soal mengejar indeks, mengejar apa, itu kemudian paradigma beginian ditinggalkan. Dan itu sangat mempengaruhi paradigma universitas melihat mahasiswa. Saya sudah mulai khawatir betul, universitas-universitas di Indonesia ini melihat mahasiswa itu adalah komoditas. Ya, melihat mahasiswa itu dari sisi berapa jumlah uangnya. Melihat mahasiswa itu dari seberapa cepat mahasiswa ini dikonversi menjadi sarjana, ya kan? Kemudian bisa dikonversi menjadi indeks akreditasi, jumlah sarjana, jumlah alumni. Mereka kemudian, apalagi kalau mereka terserap dalam ruang kerja, itu akan kemudian memperkaya angka-angka indeks itu. Nah, saya melihat, saya tentu sepakat dengan tadi kritik-kritik terhadap negaranya ya, menurut saya sudah selesai itu. Saya setuju dengan pembicaraan. Menurut saya ada sisi lain yang harusnya digali. Ya, ini wajah bopeng pendidikan kita, wajah muram pendidikan kita, wajah muram dari pihak-pihak universitas, dan ini berlaku secara universal. Saya mengatakan terjadi di UGM, terjadi di mana saja universitas itu. Yang ketiga yang saya mau bilang adalah apakah standar soal kebebasan akademik itu perlu distandarisasi? Ya. Saya pikir standarisasi tentu tergantung dengan universitasnya. Ya, karena corak universitas masing-masing beda. Ada universitas bernaung nasionalis, ada yang agamis, ada yang purely ini, ada yang menggunakan paradigma tertentu. Tapi mungkin ada nilai atau elan-elan yang bisa disepakati secara kolektif. Ya, disepakati secara kolektif. Dan itu barangkali bisa membuat itu menjadi bahasa bersama, common platform ketika berbicara soal kebebasan akademik. Gitu. Nah, terakhir saya mengatakan bahwa ini adalah ruang lingkup akademik. Kita berbicara akademik, saya pikir jangan pernah khawatir untuk melihat wajah muram kita sendiri. Ya. Bahwa ada wajah muram pendidikan negara, iya. Bahwa ada wajah muram negara yang memang terlalu banyak cawe-cawe di tingkat universitas dengan pemilihan rektor dan lain sebagainya, dan itu mempengaruhi, iya. Bahwa ada banyak peran negara tidak melakukan perlindungan, iya. Tapi ini saatnya kita bicara soal bagaimana universitas membangun sendiri lagi makna kolektif soal kebebasan akademik. Terakhir,
Tentu kasus UGM kemarin saya berharap ini diselesaikan. Persis yang dibicarakan oleh teman pembicara sebelumnya. Saya berharap aparat penegak hukum mau menyelesaikan. Ya. Saya agak heran nih kalau menggunakan lambang dan baju polisi saja itu orang bisa ditangkapi. Ya. Bagaimana dengan orang yang mengatasnamakan polisi untuk melakukan penekanan fisik terhadap psikis terhadap seseorang, melakukan pengancaman terhadap seseorang. Menurut saya itu upaya yang menjelekkan luar biasa polisi. Maka saatnya kemudian polisi harus bekerja keras untuk mengejar mereka. Nah, yang satu hal yang terakhir tentu saja adalah dalam kaitan kalau polisi bekerja dengan baik mengejar ini, kita kemudian akan tahu wajah sebenarnya yang mengancam kebebasan akademik itu siapa. Ya, wajah yang sesungguhnya gitu. Apakah wajahnya berwajah plat merah? Ya, ataukah wajah plat hitam universitas? Ataukah siapa sebenarnya? Ya, wajah sebenarnya itu siapa? Karena saya selalu khawatir di tengah yang seperti ini sangat mungkin ada orang yang memang malah mencari kesempatan jelek-jelekkan negara. Ya kan? Dengan cara apa? Ya dia orang biasa, tapi kemudian ini cara untuk menjatuhkan negara, cara untuk memancing keributan, lalu kemudian menjelekkan institusi negara, supaya kemudian daya tembaknya itu ke negara. Makanya saya bilang tadi, betulkah ini plat merah, atau plat hitam, ataukah tim-tim yang dibayar dalam artian plat kuning nih? Ya, kita tinggal milih nih, provokator yang aslinya sebenarnya plat merah, plat hitam, atau plat kuning. Itu menjadi catatan penting dari kasus ini dan penting untuk melihat ke depan soal bagaimana kita memperbaiki mimbar akademik, ya, kebebasan akademik. Terima kasih Mas. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zainal. Nanti ada beberapa catatan pertanyaan, Pak. Saya lihat di kolom chat, di ruang chat, beberapa peserta diskusi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan saya rangkum. Selanjutnya kita langsung berikan waktu kepada Pak Amiruddin. Saya juga sudah melihat dari tadi beliau sudah bergabung dan ada bersama kita. Baik, Pak. Siap, Pak? Ya, selamat sore. Ya, selamat sore saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Suara saya kedengaran jelas nggak? Oke. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Mulainya dari mana enaknya? Mungkin begini, mungkin 3 hal aja saya sampaikan ya. Karena ini peristiwa ini telah menggelembung sedemikian rupa, udah nggak jelas lagi ujung pangkalnya. Ya. Nah, saya kembali kepada hal yang paling dasar. Tadi Mas Zainal tadi sudah sampaikan ya, salah satunya itu. Bahwa UGM tidak campur tangan soal larang-melarang, ya kan? Itu tadi Mas Zainal mengatakan itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari itu adalah ini kebiasaan di Indonesia saat ini. Ya. Fakta-faktanya belum terverifikasi, interpretasinya udah kemana-mana itu. Ini persoalan utamanya ini barang yang kita bicarakan ini. Sebenarnya. Nah, makanya waktu saya pertama kali mendengar ini, ya, saya cross check langsung ke teman-teman di UGM. Ya, ini persoalannya apa sih sesungguhnya? Dan berinformasi. Nah, faktanya itu kan begini. Ini ada sekelompok mahasiswa mau menggunakan waktu dia untuk berdiskusi melalui media daring kayak kita ini, ya kan? Itu nggak ada urusannya dengan universitas, otoritas universitas itu kan. Orang bikin acara kayak begini kan bisa kapan aja, di mana aja, suka-suka orang lah ya kan.
nggak ada otoritas universitas. Nah, itu satu hal yang ingin yang saya tangkap gitu. Jadi kalau mengatakan ini sampai saat ini belum ada informasi baru ya. Sampai saat ini tidak berurusan dengan universitas. Tadi Mas Zainal sudah sampaikan juga tadi. Nah, yang kedua, saya pikir juga ini interpretasi juga yang menggelembung entah kemana-mana. Ya, seakan-akan ini ada tangan negara yang ikut di dalam, ya kan? Padahal sampai hari ini belum ada yang bisa dibuktikan tangan negara yang mana yang ikut. Ya. Nah, ini faktanya, ya, tentang faktanya ini dulu nih. Makanya saya begitu melihat ini udah kemana-mana begitu, setelah berkomunikasi dengan teman-teman di UGM, sikap saya pertama adalah yang jadi soal bagi saya bukan diskusinya. Diskusi mah boleh saja. Yang jadi soal buat saya adalah pengancamannya. Ya, bahwa ada seseorang atau sekelompok orang mungkin mengancam seseorang atau beberapa orang. Ancamannya itu buat saya sudah melakukan sebagai tindak pidana itu ancaman itu. Oleh karena itu, saya meminta ya, pimpinan Polri untuk melakukan pengusutan dan penegakan hukum kepada barang siapa yang melakukan ancaman tadi itu, baik yang berupa teror ya maupun yang lainnya. Nah, jadi itu sikap yang saya amat melihat ini. Supaya apa? Supaya kita juga, apalagi di kalangan akademisi, tidak melambung-lambungkan interpretasi gitu. Ya. Nah, supaya apa? Supaya langkahnya juga jelas gitu. Nah, itu satu yang ingin saya sampaikan gitu, sikap saya itu terhadap peristiwa itu. Nah, yang kedua yang juga bisa saya sampaikan adalah soal kebebasan akademik atau kebebasan menyatakan pendapat lebih umumnya lagi. Nah, kebebasan akademik tentu itu adalah otoritas dunia akademik. Segala sesuatu yang dimunculkan di panggung akademik, dia harus bisa diuji di panggung akademik juga. Nah, ini kita saat ini ya, saya pikir juga perlu nih para kalangan akademisi ini ya. Tadi saya senang mendengar Mas Zainal sudah melakukan otokritik itu terhadap dunia akademik ya. Bagaimana dunia akademik melihat kebebasan yang ada di tangannya ini sekarang? Kenapa? Problemnya bukan hanya di luar dunia akademik itu, tapi di dalam orang yang mendaku dunia akademik itu sendiri. Karena terlalu banyak juga persoalan yang dibawa menjadi pseudo akademik itu. Ya. Politicking dianggap mimbar akademik, kan ada juga begitu. Nah, tapi itu urusan dunia akademik. Bagaimana dia mengelola itu. Nah, yang jadi soal buat saya lah konteks hak asasi manusia adalah kebebasan menyatakan pendapat setiap orang. Nah, kebebasan menyatakan pendapat itu merupakan sumbu utama bagi kehidupan demokrasi. Saya selalu mengatakan bahwa siapapun di antara kita mesti bisa menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat itu bertentangan atau sangat berbeda sama sekali dengan pendapat kita. Nah, kedewasaan itu yang sekarang saya lihat mulai berkurang, gitu. Ya, atau tidak tumbuh secara baik. Gitu. Nah, gejalanya apa? Nah, tadi pembicara pertama sudah menyampaikan banyak hal itu tadi soal bagaimana kebebasan berpendapat hari ini ya dicederai oleh siapa saja, ya, oleh kelompok A, oleh kelompok B, kelompok A nggak suka B ribut, kelompok B nggak suka, macam-macam hari ini. Nah, mungkin kita di Indonesia perlu mengalami pendewasaan dalam soal berbeda pandangan dan berbeda pendapat ini. Kalau tidak, ya kita akan menghadapi situasi yang suram itu ke depan itu soal ini. Nah, jadi yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan ya, sampai 3 hal ini.
yaitu seperti tadi juga Mas Zainal tadi itu ya. Nah, saya ingin menegaskan begini, demi perlindungan kebebasan menyatakan pendapat dan juga kebebasan mimbar akademik. Nah, kita mungkin perlu mengingat juga bagaimana norma-norma itu bisa kita kembangkan dengan baik, sehingga semua pihak ya memiliki kesadaran tentang perbedaan pendapat merupakan ajang untuk memperbaiki jalan berpikir. Nah, kalau tidak ada perbedaan pendapat, pandangan, ya, apalagi di dunia akademik itu tidak terjadi. Nah, yang ada ini cuman gerombolan bebek aja nanti di Republik ini kan. Nah, jadi saya pikir mungkin kita membutuhkan sama-sama menjaga kebebasan berpendapat ini, sehingga setiap ancaman kepada kebebasan berpendapat mesti kita tentang bersama gitu. Nah, makanya saya dari awal atas sebuah peristiwa yang berkaitan dengan rencana membuat diskusi yang dikaitkan dengan UGM ini, sikap saya adalah tidak ada jalan lain untuk memulihkannya. Satu-satunya jalan adalah kepolisian, yaitu polisi sebagai aparat penegak hukum harus bisa kita percaya untuk mengungkap dan memproses orang-orang yang melakukan ancaman-ancaman itu, sehingga barang ini terang benderang gitu. Siapa yang melakukan itu, sehingga interpretasinya tidak kemana-mana gitu ya, harus dibuka gitu. Nah, makanya ini jadi tanggung jawab kepolisian daerah Yogyakarta. Saya sudah sampaikan ke beberapa pejabat polisi, itu kewajiban Anda melakukan itu. Nah, ketika kewajiban itu tidak dijalankan atau tidak bisa berjalan dengan baik, disitulah kita berhadapan dengan persoalan hak asasi manusia. Yaitu apa? Kita akan selalu berada dalam ruang yang terancam ketika menyatakan pendapat atau pandangan kita. Saya pikir mungkin itu untuk awalan diskusi dari saya 3 poin itu. Nah, mungkin nanti kita bisa kembangkan pemikiran kita beranjak dari satu peristiwa ini dalam melihat berbagai peristiwa yang lainnya. Mungkin saja ke depan juga terus berkembang, karena dunia maya, dunia digital hari ini mulai menghadapi satu ancaman yang serius, yaitu kita secara pribadi bisa dihabisi di dunia digital itu, di dunia maya itu, istilahnya doxing sekarang ya. Nah, itu juga luar biasa sekarang terjadi hal-hal seperti itu, yang pelakunya tidak mudah juga dicokok itu ya. Nah, tapi memang butuh kemahiran dari aparat penegak hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi ini. Nah, saya pikir demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin. Nah, mungkin nanti yang juga akan kami tanyakan adalah langkah-langkah yang diambil oleh Komnas HAM dalam hal ini. Tetapi selanjutnya kita akan menuju ke pembicara keempat, Pak Khairul Fahmi. Beliau sudah ada di tengah kita sedari awal. Baik Pak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Ibu peserta diskusi semua, sambil pemateri keempat kita memaparkan penyampaiannya, Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan. Apabila nanti mungkin kesempatan diskusi tidak terbuka kepada semua peserta diskusi, dapat melalui ruang chat yang saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dan akan menyampaikannya kepada narasumber. Baik Pak Khairul Fahmi, waktu dan tempat diberikan kepada
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni, bisa dengar suara Pak Beni? Jelas. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Dr. Zainal Arifin Mokhtar, Bang Amiruddin, Mas Satria. Ini juga ada di room ini, ada Pak Dekan, ada Pak Rektor juga bergabung di forum ini. Mudah-mudahan beliau juga mengikuti diskusi kita ini. Saya di sini lebih ke bagaimana menemani beliau-beliau ini untuk memberikan materi kepada kita bersama sebetulnya terkait dengan kasus yang terakhir terjadi di UGM. Dan saya kira sudah cukup komplit tadi disampaikan oleh Mas Satria, Zainal, dan juga Pak Amiruddin. Dan saya kira kalau saya diundang seperti Bu Nima pun mungkin orang tidak menduga saya sebagai provokator, Pak Zainal, karena tampang saya kan akademisi tulen juga. Baik, terima kasih Bang Amir, Bang Zainal. Saya cuma menambahkan beberapa hal saja dari poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh senior-senior dan teman-teman semua. Pertama, saya kira dari berbagai data yang tadi disampaikan oleh Mas Satria, dan juga kasus yang menimpa teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum UGM, saya kira ini adalah momen untuk kita kembali sebetulnya untuk akademisi, para sivitas akademika di universitas, untuk memikirkan kembali sebetulnya tentang kebebasan akademik yang dimilikinya. Dan saya kira pertanyaan Bang Zainal tadi soal apakah perlu memang ditentukan batasan tentang kebebasan akademik, saya kira perlu paling tidak disusun apa kriteria-kriteria yang kemudian bisa digunakan untuk mengukur ini adalah kebebasan akademik dan ini mungkin barangkali sudah melampaui kebebasan akademik. Saya kira ini penting. Kenapa? Karena untuk menghindari juga hal-hal yang tadi juga dikhawatirkan oleh Bang Amiruddin terkait dengan bagaimana kemudian aktivitas akademik yang terjadi itu kemudian dibawa ke ranah politik praktis yang menyebabkan kebebasan itu menjadi bias. Saya kira hal-hal ini barangkali perlu, dan untuk itu beberapa hal sebagai alasnya saya kira piagam Surabaya yang disusun oleh teman-teman isi untuk kebebasan akademik itu saya kira penting untuk kemudian dikembangkan lebih jauh, kemudian diturunkan ke level yang lebih teknis sehingga barangkali ini bisa menjadi acuan lebih jauh tentang bagaimana kemudian kampus-kampus memandu berjalannya kebebasan akademik itu. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini sebetulnya kalau kita baca Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sekalipun di situ diatur tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, namun kita memang tidak menemukan lebih jauh pengaturan tentang itu di dalam undang-undang. Saya kira tanpa harus meminta harus diatur dalam undang-undang, saya kira ada ruang di sini sebetulnya oleh para akademisi untuk kemudian merumuskan kembali atau merumuskan apa kira-kira konsep-konsep kebebasan yang semestinya kita pakai dalam melaksanakan aktivitas akademik. Dan ini penting saya kira. Kenapa? Karena kebebasan akademik ini adalah jantung dari otonomi perguruan tinggi. Tanpa kebebasan akademik, bagaimana kemudian kita mau bicara tentang otonomi perguruan tinggi? Bagaimana perguruan tinggi itu bisa otonom melaksanakan penelitian, melaksanakan pengajaran, melaksanakan pengabdian, melaksanakan diskusi-diskusi. Kalau seandainya kebebasan akademik itu tidak dijaga sedemikian rupa, baik oleh akademisi itu sendiri, maupun oleh pihak-pihak luar, apakah pemerintah, ataupun pihak-pihak masyarakat yang berkepentingan terkait dengan aktivitas akademik. Jadi penting ke sana itu karena memang otonomi perguruan tinggi itu akan bisa kita jaga, kita pertahankan dan terus dibangun maruahnya apabila kebebasan akademik ini memang betul-betul bisa kita jaga dan kita laksanakan sesuai dengan koridor yang semestinya. Dan kalau kita lihat lebih jauh, kebebasan akademik ini kan inherent dengan kegiatan pendidikan, dan saya kira kasus yang terjadi di Fakultas Hukum UGM sebetulnya, apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, sebetulnya itu bahagian dari bagaimana mereka mengembangkan kemampuan akademik mereka, meningkatkan pengetahuan mereka di bidang hukum, dan juga bagaimana mereka terus berpikir kreatif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada di sekitar negara kita ini, sehingga kegiatan itu sebetulnya adalah bertujuan untuk bagaimana mereka sebagai mahasiswa pemimpin masa depan itu paham tentang masalah-masalah kenegaraan dan mereka juga mampu mencarikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan itu. Jadi dalam kerangka ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah sebuah kegiatan yang saya kira tidak beralasan sama sekali untuk dipersoalkan, karena gini ya, memang saya paham apa yang tadi disinggung oleh Bang Amiruddin misalkan bahwa hari ini ada juga sebagian sebetulnya praktek
aktivitas akademik itu yang kemudian dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik praktis. Saya kira kita bisa menentukan batas demarkasi sebetulnya terkait dengan hal itu. Ya, kita lihat ke kasus yang terjadi di UGM itu, saya setuju tadi penjelasan Bang Uceng misalkan. Kita lihat ya tema dan segala macamnya, siapa yang diundang, dan bagaimana kemudian kita bisa mengatakan itu sebagai tindakan makar, tindakan yang menentang pemerintahan yang sah. Kita sendiri belum tahu apa sebenarnya mereka diskusikan. Diskusi belum berlangsung, tapi hanya sekedar melihat judul, lalu kemudian itu dihakimi sebagai tindakan makar. Saya kira ini kan tindakan-tindakan yang tidak memahami apa sebetulnya kebebasan akademik dan bagaimana mereka harusnya merespon kebebasan itu. Dan apalagi kalau tata negara ya, memang agak dekat dia dengan politik ya. Kajian-kajian ketatanegaraan kalau sudah bicara tentang pemberhentian presiden, bicara tentang penggantian anggota DPR, bagaimana kemudian soal partai politik, pasti kajian-kajian hukum tata negara dan kajian ilmu politik tentunya akan bersentuhan dengan praktek-praktek politik yang ada. Sepanjang kajian itu dilakukan untuk kepentingan akademik, apapun hasilnya, sepanjang itu hanya sebatas kajian akademik, apa yang menjadi soal? Dan apa yang harus kita persoalkan? Dan bagaimana kita akan mengatakan bahwa ini ada kepentingan politik praktis? Tidak bisa kita melihat seperti itu. Karena bagaimanapun pikiran dan ide itu tidak bisa dihakimi. Kecuali kalau dia sudah mewujud ke dalam bentuk aksi, baru kemudian silahkan itu menjadi bagian yang bisa kita masukkan ke ranah pelanggaran hukum atau dituduh sebagai tindakan makar dan segala macamnya. Tapi sepanjang baru sebatas kegiatan akademik, diskusi, pendalaman, apapun temanya, saya kira itu adalah ruang yang mesti kita beri kebebasan. Jadi saya memaknai kebebasan akademik itulah kebebasan berpikir, ide, apapun mau disampaikan di sana itu adalah ranah kebebasan akademik yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Dan saya memahami juga kebebasan akademik memang turunan dari hak kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, berpikir dan segala macamnya itu. Tapi kalau kita baca konstitusi kita pasal 28I bahwa kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran itu juga termasuk sebetulnya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi kalau bicara kebebasan akademik, dia adalah kumpulan beberapa hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk berpikir, hak menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan. Dia bergabung ke dalam apa yang disebut dengan hak kebebasan akademik itu. Dan di dalamnya itu ada bahagian yang disebut dengan hak yang tidak dapat dikurangi, ya, yaitu hak untuk menyampaikan pikiran, ya, dan mengkonstruksi pikiran seperti apa. Itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, ya. Karena dia bukan hak yang dapat dikurangi, maka tidak ada alasan apapun sebetulnya untuk mempersoalkan sebuah forum diskusi, untuk mempersoalkan sebuah pikiran. Tidak ada masalah orang berpikir apa, yang penting adalah bagaimana pikiran itu bisa dikonstruksi menjadi sebuah pengetahuan akademik, pengetahuan ilmiah, yang kemudian bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita. Jadi kalau terlalu jauh kita curiga hanya kepada sebuah forum diskusi, dan menuduh forum itu sebagai kegiatan yang berpotensi untuk makar, saya kira itu tindakan sikap yang terlalu berlebihan menilai sebuah kebebasan akademik. Dan poin saya berikutnya adalah soal terlepas siapapun lah hari ini yang barangkali saya setuju yang sampaikan Mas Uceng tadi itu, ya polisi kita harapkan karena nama polisi dibawa-bawa, kemudian juga Ormas Muhammadiyah juga dibawa-bawa, dan Muhammadiyah sudah menyatakan sikap supaya ini tidak ada urusan dengan Muhammadiyah. Kita berharap tentunya aparat penegak hukum bisa mengungkap ini seterang-terangnya. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan bagaimana kepercayaan ataupun legitimasi negara di mata para akademisi. Kalau seandainya kebebasan akademik sudah terjadi kasus seperti di UGM, kemudian tidak dibuka selebar-lebarnya, tidak dicari siapa orang yang pelakunya itu, tentunya dugaan-dugaan itu akan liar kemana-mana. Kita tidak bisa mengkonkretkan siapa yang ada di balik ini. Dan terlepas dari siapapun yang ada di balik ini, saya kira kasus ini telah menunjukkan kepada kita bahwa esensi demokrasi sebetulnya hari ini sedang dipertaruhkan, ya. Demokrasi yang idealnya adalah resistensi terhadap elitisme politik hari ini bisa jadi akan menjadi bagian dari wahana yang kemudian dikooptasi untuk bagaimana melanggengkan kepentingan kelompok oligark. Siapapun itu, apakah di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Oleh karena itu, supaya dugaan-dugaan itu tidak melebar kemana-mana, membuka kasus ini selebar mungkin, sejelas mungkin, mencari siapa pelakunya, termasuk otak pelaku di belakang ini, adalah bagian yang penting untuk dilakukan oleh penegak hukum. Lalu
Yang berikutnya adalah soal ancaman kebebasan akademik. Yang tadi sampaikan Mas Uceng, misalkan soal komersialisasi pendidikan sebenarnya juga bagian yang hari ini mengancam. Bagaimanapun ketika pendidikan itu sudah masuk ke ranah yang dikomersialkan, maka sebagian kebebasan itu bisa dipertaruhkan di situ. Ancamannya di sana. Sehingga saya kira memisahkan antara aspek kebebasan akademik ataupun fungsi-fungsi akademik perguruan tinggi itu dengan peran sedikit bisnis yang ada di balik fungsi yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu juga penting. Walaupun kita tentu akan dihadapkan kepada problem yang juga dihadapi oleh media massa misalkan. Media itu adalah bagian dari alat demokrasi, ya. Tanpa media yang merdeka, yang independen, kita akan sulit membangun demokrasi. Namun media dihadapkan juga kepada persoalan bisnis yang ada di belakangnya. Dan saya kira kalau bicara kebebasan akademik, juga akan ada persoalan benturan dengan aspek bisnis di belakang lembaga pendidikan itu. Sehingga ke depan, barangkali juga penting untuk bagaimana merumuskan batas demarkasi antara bagaimana kemerdekaan akademik atau otonomi perguruan tinggi itu dalam kerangka bagaimana melaksanakan fungsi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu dengan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek bisnis belakang itu. Dan batas itu tentu akan menjadi bagian cara bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap kebebasan akademik setiap sivitas akademika, apakah itu dosen ataupun mahasiswa. Yang kedua adalah, yang juga mungkin menjadi ancaman itu adalah kegiatan akademik itu yang juga dipengaruhi oleh kegiatan politik praktis. Saya kira otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, ya, bagi seorang dosen dan mahasiswa, tentunya dia harus bertindak independen, agar kebebasan akademik itu tidak dicampuri oleh kepentingan politik apapun yang ada di belakang itu. Karena bagaimanapun, pendapat seorang akademisi, seorang sivitas akademika itu tentu akan menjadi rujukan bagi orang. Barangkali pendapat itu ketika dipakai dalam pelaksanaan kehidupan politik kita, dia akan menguntungkan satu kelompok dan mungkin merugikan kelompok lain. Sekalipun pendapat itu dibangun di atas objektivitas keilmuan yang baik. Tetapi disitulah diuji sebetulnya bagaimana seorang akademisi mampu menjaga independensi keilmuannya itu, sehingga apapun aktivitas akademik yang dilakukan tidak kemudian dicampur adukkan dengan kegiatan politik praktis. Kemudian yang ketiga adalah mungkin juga kegiatan akademik itu dicurigai untuk mendorong kekuasaan. Di sini juga ancaman bagi kebebasan akademik. Barangkali ketika akademisi melakukan kegiatan akademik secara objektif, membangun argumentasi akademik, melakukan diskusi, seminar secara objektif, saya kira ketika ada kajian objektif itu, barangkali dalam tanda petik tidak sesuai barangkali dengan apa yang diinginkan oleh kekuasaan, mungkin saja kebebasan akademik akan terlanggar di situ. Dan beberapa hal ini barangkali penting untuk kemudian dianalisis lebih jauh, bagaimana kita mencoba untuk membentengi agar kebebasan akademik itu bisa dijaga dari 3 kemungkinan dia terancam bisa dilaksanakan di lapangan itu. Kemudian yang terakhir poin saya, ini soal kasus yang terjadi di UGM. Hari ini sebetulnya adalah waktu ya bagi negara untuk mengungkap. Jadi peran negara itu harus membuka selebar-lebarnya ini. Tadi Pak Bang Amir sudah sampaikan juga, tentu polisi kita harapkan bisa bekerja optimal dan secepat mungkin membongkar ini, sehingga kepercayaan orang kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum itu tetap terjaga. Dan yang kedua adalah korban dan keluarga korban juga penting untuk dilindungi di sini. Karena saya kira hari ini kita mungkin bisa diskusi, bisa bebas diskusi seperti ini, ngomong seperti sebagai bagian dari kebebasan akademik. Akan menyebabkan psikologi mereka itu runtuh. Dan barangkali ini penting untuk direhabilitasi. Dan negara harus hadir. Apakah nanti harus lewat kementerian ataupun lewat kampus UGM, teman-temannya harus dilindungi dan diberi support agar bagaimana kemudian mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa, menjalankan aktivitas akademik mereka tanpa ancaman dan dilindungi secara baik oleh negara melalui institusi-institusi yang ada. Saya kira itu poin saya, Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta diskusi, posisi kita pada pukul 15.32, kita punya kesempatan kurang lebih 30 menit untuk membuka sesi diskusi pertanyaan kepada narasumber.
tapi saya lupa dari awal, saya melihat Pak Rektor Universitas Andalas itu hadir dari awal bersama kita di dalam grup diskusi. Kira-kira Prof. Yuliandri masih ada bersama kita? Sekali lagi mungkin menyapa Prof. Yuliandri, Rektor Universitas Andalas. Kalau ada bersama kita, kesempatan pertama kami berikan Prof. untuk bertanya, Prof. Oke, baik. Mungkin beliau sedang rehat sejenak atau sholat asar. Kita buka kesempatan kepada seluruh peserta diskusi bagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber, nanti dengan menyebutkan nama, identitas dan institusi atau berasal dari mana. Dipersilahkan. Halo, saya mau tanya nih. Halo, Baik, ya Bapak, nama? nama saya Bima. Nah, kuliah saya di UMSU. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Anda ke narasumber terkait dengan kegiatan akademi ini, apakah pemerintah ada nggak melanggar ketentuan peraturan undang-undangan yang telah berlaku? Kalau ada, jelaskan. Kalau tidak ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bima Prabu Jaya. Ya. Saya Izin mau bertanya Pak Novendri. Oke, Pak Novendri. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati para narasumber. Pertanyaan saya tujukan pertama ke Komisioner Komnas HAM. Jika tadi dijelaskan bahwa sikap beliau itu meminta adanya semacam penuntasan kasus ini terhadap Polri, maka pertanyaan saya adalah bagaimana sebetulnya secara kelembagaan sikap dan langkah yang akan ditempuh oleh Komnas HAM di dalam menyikapi kasus kebebasan mimbar akademik ini yang sebetulnya mengakar ke hak konstitusional dalam konteks kebebasan berpendapat. Itu satu. Kedua, pertanyaan saya tujukan ke Mas Uceng atau ke Pak Zainal Arifin Muchtar. Jika tadi dijelaskan bahwa sebetulnya ada paradigma yang beragam terkait soal kebebasan akademik ini, saya mau minta pandangan dari Mas Uceng, kira-kira sebetulnya standar kebebasan akademik itu seperti apa? Dan mungkin bisa diberikan penjelasan ke kita dari perspektif yuridis, misalnya undang-undang tentang pendidikan tinggi dan seterusnya. Terima kasih. Baik. Izin bertanya? Masih bisa? Silakan. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Yudhistira, saya dari LKBI FAWI. Pertanyaan saya langsung kepada Bapak Dr. Zainal Arifin Muchtar. Langsung saja, jadi pertanyaan saya untuk para mahasiswa yang menjadi korban saat ini, apakah sudah dilakukan pendampingan dari pihak UGM, baik secara psikologis maupun pendampingan hukumnya? Dan apakah sudah ada pembahasan mengenai untuk membawa jalur masalah ini ke jalur hukum seperti itu? Terima kasih. Oke. Baik, saya coba cek Pak Vincent. Pak Vincent ada nih, dari awal Pak Vincent beliau hadir. Oke, baik Bapak, nanti setelah Pak Vincent saya ingin ke Pak Gunawan Tauda. Oke Bapak, setelah Pak Gunawan nanti ada, nanti saya coba cek lagi. Oke, dua dulu, silakan dulu Pak Vincent. Bisa Pak Vincent Samara?
Ya, bisa. Selamat sore, Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan saya ke Pak Dr. Zainal Abidin. Apakah dari Sivitas Akademika UGM secara intern sudah melakukan investigasi sehingga hasil investigasi itu bisa memberikan masukan kepada Polri untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang menjadi dalang peneror ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Polri juga sebaiknya tidak perlu menunggu laporan dari korban. Ya, lewat kewenangan diskresinya, dia dapat proaktif untuk mulai melakukan proses penyelidikan demi untuk demi untuk membuktikan bahwa negara tidak terlibat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Selanjutnya Pak Gunawan Pauda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tetapi pada kesempatan ini, apa yang telah dijelaskan oleh guru saya, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, itu sudah sangat jelas, begitu luar biasa, jadi saya tidak punya pertanyaan untuk disampaikan. Jadi intinya poin-poin yang telah disampaikan sebelumnya itu sudah cukup mencerahkan bagi saya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Beni. Izin bertanya boleh? Waalaikumsalam, silakan Pak Muhammad Yunis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati ketiga Bapak pemateri. Mohon maaf, suara saya agak lambat, saya lagi di jalan. Saya malah berpikir seperti ini, Pak Moderator. Ada nggak kita terpikir ke arah wacana, kata orang bahasa ya, wacana konspirasi? Maksudnya seperti ini. Ada sekelompok orang melakukan teror, ya sengaja orang sekelompok tersebut membuat itu, nanti yang dipersalahkan nanti negara. Ngerti maksudnya Pak Beni? Sejenis konspirasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok provokator melakukan teror-teror seperti ini, nanti wacananya ujung-ujungnya negara yang disalahkan, seakan negara yang berbuat begitu. Kalau saya bikinnya ke arah sana. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ingin mendengar suara dari perempuan ini. Ada Bu Jessica. Pertanyaannya cukup menarik, saya baca di ruang chat. Apakah Ibu masih ada bersama kita? Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Anggreni. Terima kasih kepada Pak Beni. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya ingin bertanya kepada Pak Khairul Fahmi. Tadi kan sudah dijelaskan itu ada apabila otak pelakunya itu tidak ditemukan. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila otak pelakunya itu tidak ditemukan? Apakah kasus ini akan dibiarkan saja? Sedangkan esensi demokrasi saat ini sedang dipertaruhkan. Terima kasih kepada Pak Beni. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk sesi pertama kita semoga Pak Amiruddin, Pak Zainal Arifin Mokhtar, Pak Satria dan Pak Khairul Fahmi dapat mengambil poin-poin pertanyaan dari peserta diskusi yang telah disampaikan tadi. Walaupun mungkin tidak secara langsung ditanyakan kepada Bapak-bapak sebagai narasumber, tetapi boleh menjawab bagian mana dari pertanyaan peserta diskusi yang telah disampaikan. Pertama, kita berikan dulu kesempatan, kita balik lagi, Pak Satria, boleh lebih dulu. Silakan Pak Satria. Terima kasih udah. Tadi sebenarnya tidak ada pertanyaan spesifik langsung ke saya, cuma saya ingin menyampaikan bahwa serangan terhadap kebebasan akademik itu jadi korban, seperti itu. Jadi korban oleh siapa? Oleh aktor yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Seperti kita ketahui bahwa kasus mahasiswa CLSF kemarin itu kan ada teror gitu ya, yang itu setelah dikonfrontir misalkan dari pihak Muhammadiyah tidak terlibat langsung. Saya mohon maaf ini, suzon saya,
karena kebetulan dalam hal ini saya bersudut pandang sebagai akademisi yang direpresi ya. Karena di aksi reformasi di korupsi kemarin kita juga ya tindakan oknum-oknum tertentu yang mencoba mengganggu keamanan pribadi bagi kita. Nah, ini juga terjadi kemarin ketika diskusi Tempo ya dengan Pak Prof. Sigit Rianto dan Mas Raffio di diskusi Tempo kemarin, dan juga akhirnya email Mas Budi dari Tempo juga diretas. Ini menandakan bahwa keamanan kita di dunia cyber itu menjadi persoalan penting. Security bagi kita dalam konteks serangan, baik serangan cyber maupun serangan fisik itu berbagai macam ya, berbagai macam impunitas. Kenapa saya sebut impunitas? Karena kita tidak menemukan orangnya, dan penegak hukum juga enggan gitu ya untuk menyelesaikan persoalan ini secara sehingga harapannya ke depan bahwa penyelesaian persoalan hukum ini kembali ke bagaimana kemudian dalam ini penegak hukum untuk mengusut tuntas ini. Bahkan bila perlu, mungkin ini saran ke Pak Aminuddin juga, bagaimana kemudian Komnas HAM membuat suatu tim fact finding mungkin ya, untuk berbagai macam serangan terhadap kebebasan akademik yang tidak hanya dialami oleh mahasiswa UGM, tapi juga berbagai macam dosen dan mahasiswa kampus-kampus lainnya. Kami beri contoh kasus tadi. Sehingga itu kemungkinan menurut saya, bahwa terjadi praktek impunitas ini yang kemudian melanggengkan pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia. Seperti itu. Baik. Terima kasih sudah ini. Terima kasih Pak Satria. Kita ke Pak Zainal. Ini banyak pertanyaan Pak di ruang chat. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap Universitas Gadjah Mada sebagai institusi, bagaimana sikap Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga sebagai institusi, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan langsung. Saya persilakan kepada Bapak. Oke. Yang pertama kalau ditanya bagaimana sikap Gadjah Mada secara institusi, saya rasanya agak gagap untuk menjawab itu. Karena tentu saja saya bukan orang yang merepresentasikan institusi UGM. Institusi fakultas juga tidak sesungguhnya, walaupun luar biasanya Pak Dekan Fakultas Hukum itu masih sering membuka pembicaraan, masih sering mengajak kita berdiskusi untuk berkaitan dengan ini. Jadi kalau dikaitkan dengan Fakultas Hukum, saya barangkali tahu sedikit, ya. Tapi kalau dikaitkan dengan universitas, tentu saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk menjawab itu. Lagi pula memang sampai sekarang saya tidak mendengar satupun kata dari universitas soal kejadian itu. Jadi ada baiknya pertanyaan soal universitas itu disampaikan langsung ke universitas. Nah, kalau soalan apa yang dilakukan Fakultas Hukum untuk menyelamatkan, kemarin kami Fakultas Hukum sudah melakukan hal yang menurut saya bersifat preventif. Begitu ada ancaman itu, kami menawarkan semacam safe house, ya, rumah yang bisa dia pakai secara aman untuk dia tinggal sementara, dan alhamdulillah mahasiswa beberapa diantaranya memilih untuk tinggal di safe house itu. Mereka dijemput oleh satuan pengaman fakultas, lalu kemudian dijaga di safe house itu. Saya sendiri bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa itu setelah itu, membicarakan beberapa hal langkah yang harusnya diambil. Jadi itu dalam kaitan fisik, dalam kaitan psikis tentu saja menyiapkan semua hal-hal yang berkaitan lainnya gitu. Termasuk menyiapkan pendampingan. Pusat Kajian Bantuan Hukum PKBH UGM, Fakultas Hukum UGM bersedia tentu saja. Nah, cuma memang apa tindakan hukum yang mau diambil ini sangat bergantung pada kesepakatan korban sebenarnya, teman-teman mahasiswa sendiri kan. Karena memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Vincent, seingat saya ya, Pak Vincent tadi yang mengatakan. Sebenarnya ini bukan delik aduan, ya kan? Ini langsung bisa dilakukan. Karena
ada spesifik menggunakan untuk mengancam orang dan lain sebagainya, menurut saya sebenarnya bisa dilakukan secara langsung. Tapi di satu sisi juga barangkali pengaduan resmi dengan membawa bukti-bukti menjadi hal yang menarik. Walaupun lagi-lagi ini bergantung betul dengan bukan sekedar Fakultas Hukum, tetapi juga bergantung betul dengan para korban. Ya, kita harus menghormati psikologinya, kita harus menghormati itikadnya, keinginannya dan lain-lain sebagainya ya. Karena tidak semua orang bisa bersedia berhadapan dengan kasus semencekam itu. Tidak semua orang, harus kita akui, tidak semua orang harus dipaksa bersiap berhadapan dengan yang seperti itu. Tapi soal proses di internal, Fakultas Hukum sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Tentu saja ada beberapa teman-teman LBH, lalu kemudian teman-teman Lokataru yang ikut gabung di dalamnya. Jadi soal-soal itu masih sedang dibicarakan tindak lanjutnya. Apa yang mau dilakukan. Nah, yang berikutnya soalan, sebentar saya ingat. Soalan standar kebebasan akademik. Saya termasuk yang mengatakan standarisasi itu bermata ganda. Ya. Satu sisi dia bisa memberikan perlindungan, tapi di lain sisi dia bisa memberikan limitasi. Ya, itu Anda belajar di teori hukum tentu saja, teori perundang-undangan tentu saja. Ketika menyusun peraturan perundang-undangan, ketika menyusun suatu standar, ketika menyusun suatu aturan, pada hakikatnya kita sedang dihadapkan dua kondisi. Ya, satu sisi adalah kondisi yang membesarkan, dalam artian memberikan limitasi yang sangat lebar, memberikan batasan yang lebih lebar, menjadikannya karet, tapi kemungkinannya karet ini kan juga agak berbahaya. Gitu. Ada banyak pasal karet yang menjadi malah berbahaya buat Republik ini, misalnya Undang-Undang ITE, ya kan, diberikan luasan yang luas, tapi kemudian itu malah memangsa, menjadi memangsa masyarakat sipil. Di satu sisi memberikannya terlalu limitatif juga bisa menjadikannya malah menjadi kungkungan, ya kan? Ada posisi yang tidak bisa diterabas. Makanya saya termasuk yang mengatakan kalaupun mau membuat standarnya harusnya dalam bentuk common platform. Jadi bentuk standar. Lalu kemudian diperintahkan kepada masing-masing universitas untuk membuat aturan di internalnya, ya, untuk menerjemahkan itu, menyesuaikan dengan paradigma, juga menyesuaikan dengan konsep universitasnya masing-masing. Ya, karena konsep universitas agamis misalnya, universitas Muhammadiyah misalnya, universitas NU misalnya, universitas yang berkaitan dengan agama tertentu misalnya Atmajaya dan lain sebagainya, tentu punya polanya masing-masing melihat itu. Ada standar kebebasan, ada standar, sangat berkaitan dengan cara pandang mereka sekonservatif apa mereka melihat batasan etik, dengan sampai seliberal apa mereka melihat batasan etik, ya. Ini panjang nih kalau di hukum, bicara soal doktrin-doktrin, cara pandang hukum itu. Tapi biasanya liberal dan konservatif itu membuat berbeda. Menurut saya harusnya dituangkan betul kamat platform itu. Kalau Anda buka misalnya undang-undang dasar kan memberikan pasal 28, undang-undang pendidikan tinggi memberikan kebebasan itu, memberikan jaminan itu. Negara harus menjaminkan kebebasan akademik. Kalau Anda lihat makna Carta Universitatum yang disusun di tahun 88 juga ada sebenarnya mencantumkan. Walaupun dia sama dengan logika saya tadi, lebih bersifat prinsipal dan ada beberapa ideas yang berkaitan itu. Anda bisa searching di Google untuk mendapatkan 2 halaman makna Carta Universitatum. Nah, poin saya sebenarnya adalah kita harus buat standarnya, ya, sebagai semacam perlindungan, juga sebagai semacam catatan besar buat universitas soal kebebasan akademik. Nah, ya sangat bergantung ini yang saya khawatirkan selalu adalah universitas membuat dengan apa yang disebut orang dengan figuranya masing-masing, dengan framingnya masing-masing. Karena seringkali ada petinggi-petinggi universitas yang punya keterkaitan politik, ya.
Sehingga seringkali mereka membuat kebebasan akademik itu ditafsirkan menjadi sangat menghalangi kemungkinan orang untuk melakukan kritik terhadap negara, kritik terhadap kekuatan politik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu menjadi PR besar. Makanya common platform itu menjadi penting. Common platform itu menjadi, kalau Anda baca Magna Carta Universitatum, itu kan disebutkan tidak boleh dikaitkan dengan aliran politik, bahkan tidak boleh dikaitkan dengan bayaran-bayaran ke universitas dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ada banyak hal-hal yang bisa dikelola dan bisa didetailkan. Nah, saya lebih pada itu. Saya lebih memilih itu dibanding membuatnya menjadi aturan rigid, yang seringkali aturan rigid itu menjadi sulit diterapkan ketika orang mengalami kondisi-kondisi yang tidak sama di masing-masing universitas dan kejadian yang berbeda. Nah, terakhir tadi pertanyaannya dikaitkan dengan apa tindakan hukum, sudah ya tadi tindakan hukum tadi. Tindakan hukum yang diambil, titipan satu saya sebenarnya. Dalam kaitan dengan apakah universitas sudah melakukan fact finding? Sebenarnya teman-teman mahasiswa itu sudah berkoordinasi dengan dekanat, dengan kami. Dia sudah menyampaikan kronologi lengkapnya, bahkan bukti-buktinya juga sudah disiapkan gitu. Kita sebenarnya berharap negara dengan otoritas kewenangannya itu harus bekerja, ya. Karena biar bagaimanapun untuk wilayah-wilayah tertentu ada otoritas-otoritas yang tidak bisa dilangkahi begitu saja dengan universitas. Makanya kita mendorong pemilik otoritas untuk segera melakukan itu. Apa yang perlu disediakan barangkali bisa akan mencoba disediakan untuk itu. Nah, cuma memang dorongan ini, dukungan ini menurut saya adalah dukungan yang harusnya lebih kuat. Ya, jangan hanya ditaruh sekedar di fakultas, tapi juga tingkat universitas lain juga harusnya mendorong itu, karena ini adalah musuh bersama sebenarnya, dalam tanda kutip hostis humanis generis gitu, musuh kita bersama. Nah, saya dengar teman-teman jaringan Universitas Muhammadiyah mau mengumpulkan, saya dapat undangannya besok, di PP Muhammadiyah. Mereka sedang mau membicarakan apa langkah yang bisa dilakukan universitas secara kolektif. Menurut saya ini adalah bagian-bagian yang menggembirakan, tentu saja bagaimana kita sebagai masyarakat universitas secara kolektif itu punya pemikiran yang sama. Plus pada saat yang sama masyarakat memang harus didetailkan kembali, ya, supaya masyarakat tidak sering melakukan syakwa sangka, tidak sering melakukan konklusi mendahului analisa, tidak sering membuat kesimpulan tanpa melihat big picture-nya, tanpa melihat isinya, lalu kemudian dengan judul. Di tingkat masyarakat, saya membayangkan begini, di tingkat masyarakat masih banyak yang melakukan itu, jangankan di situ, di tingkat universitas saja masih banyak Civitas Akademika yang melakukan itu. Contohnya yang terjadi di UGM, karena masih ada dosen fakultas teknik yang gelarnya panjang betul, tapi kemudian masih bersikap, saya ingin mengatakan infantilismus, ya, kekanak-kanakan gitu, dengan melihat judul saja lalu kemudian menyimpulkan bahwa ada gerakan makar di UGM. Nah, tapi teman-teman universitas itu harus mendorong pendewasaan kita semua, ya. Yang namanya impeachment itu berbeda dalam sistem presidensial dengan parlementer. Kenapa? Karena berbeda dari sisi bagaimana kekuasaan diberikan. Perdana Menteri dalam sistem parlementer itu mendapatkan kuasanya dari parlemen, ya, parlemen yang melahirkannya. Berbeda dengan sistem presidensil, kekuasaan itu langsung dari rakyat. Itu sebabnya kenapa menjatuhkan presiden dalam sistem presidensil itu berbeda betul dengan menjatuhkan perdana menteri dalam sistem parlementer. Gitu. Jauh lebih mudah menjatuhkan perdana menteri dalam sistem parlementer dibanding menjatuhkan presiden dalam sistem presidensi. Nah, yang begini-beginian ini menurut saya harusnya disampaikan sekarang. Tugas kita semua untuk menyampaikan itu, memberikan fakta, bukan fakta, analisis yang detail tentang bagaimana kondisi undang-undang dasar kita menjadi jauh lebih nyata. Saya cuma mau bilang bahwa dikaitkan dengan pandemik, saya setuju pandemik itu ada keadaan luar biasa, ya kan?
Saya sudah menyampaikan di berbagai forum, saya termasuk yang mengatakan bahwa pasal 12 Undang-Undang Dasar sudah bekerja sebenarnya harusnya dengan adanya pandemik ini. Tapi jangan sampai nuansa pandemik ini dijadikan alasan untuk mengatakan setiap orang membahas hal yang berbeda dengan pandemik itu seakan-akan menjadi para pelaku heretik, gitu, pelaku bid'ah gitu, yang kemudian harusnya masuk neraka. Saya mengatakan harusnya pengayaan wacana tetap saja harus ada. Pada saat yang sama kita juga tetap concern untuk melakukan perlawanan terhadap pandemik. Tapi pandemik ini jangan menjadi alasan untuk mengatakan hal-hal yang tidak penting itu kemudian tidak perlu dibicarakan lagi semuanya secara keseluruhan. Menurut saya enggak juga. Jangan sampai kita mengatakan bahwa dosen-dosen fakultas teknik harus berhenti ngajar di kelasnya. Tidak perlu lagi, tidak penting lagi membicarakan bagaimana soal konstruksi bangunan dan sebagainya dalam kaitan. Menurut saya nggak bisa dibagi logika seperti itu, harus tetap berjalan. Otoritas negara lah yang harus berpikir serius soal pandemik. Ya, lagi-lagi saya harus bawahi ini. Otoritas negara lah yang harus berpikir membuat fokus yang utama di wilayah pandemik. Pembentuk kebijakan lah yang harus bertarung ke sana. Ya, makanya saya termasuk mengatakan kalau pembahasan undang-undang memang harusnya pembahasan undang-undang lebih ke arah pandemik gitu. Karena pembahasan undang-undang itu penting dalam kaitan untuk menguatkan. Apa kaitannya undang-undang MK yang mau menaikkan masa jabatan hakim dengan pandemi? Memang nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya. Makanya kenapa kemudian akhirnya kita tolak. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan itu menjadi penting untuk dibicarakan. Tapi beda dengan masyarakat akademik, karena akademik ini kehidupan kan tetap harus berjalan. Harga bahan pokok tetap harus dibicarakan. Soal menguatkan ekonomi tetap harus dibicarakan. Bagaimana dengan menguatkan bangunan, bagaimana dengan menguatkan mesin, dan lain-lain sebagainya tetap harus dibicarakan tentu saja. Jadi jangan pernah menggunakan alasan pandemik untuk kemudian melarang orang untuk melakukan diskusi apapun. Ya, diskusi tetap harus bisa berjalan. Tagihan itu harusnya diberikan pada negara, karena negara lah yang harus serius dalam berhadapan dengan pandemi ini. Kenapa begitu? Ya karena memang itulah kontrak sosial yang kita tanda tangani kan. Kalau Anda mau baca kembali Rousseau atau kemudian Hobbes soal Leviathan, itu kan Anda bisa baca bagaimana relasi antara negara dengan warga negara. Itu saya pikir tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ada pertanyaan sebenarnya yang belum terjawab. Satu tadi dari Pak Muhammad Yunis soal apakah ini ada hubungannya dengan konspirasi atau lain hal. Lalu sebenarnya pertanyaan itu juga sama dengan pertanyaan Pak Adi Prakoso di ruang chat. Beliau bertanya, atau jangan-jangan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang memang ingin melakukan mendelegitimasi pemerintah yang sah hari ini ya. Kira-kira persis. Saya sudah sampaikan tadi di diskusi, saya nggak tahu seberapa beliau mendengarkan atau tidak. Saya sudah mengatakan kemungkinan itu pasti ada. Ya, saya selalu mengatakan tidak bisa dikatakan orang yang membenci kebebasan akademik, membenci soal ini, itu adalah pasti otoritas negara. Ya, sangat mungkin, siapa bilang tidak? Sangat mungkin ada kelompok yang kemudian mau menjelek-jelekkan negara, makanya dia pakai bahasa institusi negara untuk menyakiti itu, lalu kemudian sasarannya adalah mendelegitimasi pemerintahan. Itu semua bisa terjadi, bisa sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana cara menghilangkan spekulasi itu? Itulah pentingnya penegakan hukum. Ya, kalau kepolisian bekerja efektif, itu kemudian mengungkap fakta sesungguhnya, kecurigaan-kecurigaan itu kan bisa terjawab. Betulkah ini dilakukan, itu yang saya katakan tadi, betulkah dilakukan oleh plat merah, dilakukan oleh plat hitam, sipil biasa, atau dilakukan oleh plat kuning, orang yang kemudian hanya mendapatkan bayaran saja, kemudian hanya untuk mengacaukan hal-hal tertentu. Nah, itu tugas penegakan hukum, dan saya mengatakan tantangan ini tentu besar untuk kepolisian, tapi bukan hal yang, saya yakin kepolisian harusnya bisa ya. Karena senjelimet apapun terorisme, saya melihat kepolisian cukup gitu untuk bisa membongkar kasus terorisme. Hal-hal yang di luar dari isi kepala kita kemungkinan bisa terbongkar itu sangat bisa dilakukan gitu. Nah, kenapa tidak untuk hal ini?
pengancamnya ada, nomornya ada, negara pasti bisa menggunakan otoritasnya untuk mengejar. Itu. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Zainal. Kita langsung ke Pak Amiruddin. Baik, Pak. Silakan. Iya, terima kasih. Saudara yang saya hormati, dari beberapa hal tadi respon ya. Mungkin respon saya begini, misalnya tadi dari siapa Bung Bima ya, apakah pemerintah sudah ada melanggar? Ini kan pertanyaan yang sifatnya konklusi gitu ya. Mungkin pertama yang ingin saya sampaikan itu tadi langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu langkah hukum itu. Jadi siapa yang bisa perlu dilakukan penyelidikan terhadap persoalan ini supaya spekulasi-spekulasi yang ada sekarang ini bisa mendapatkan fakta-faktanya itu. Kalau enggak, orang akan berspekulasi terus-menerus ya. Saya hari ini dari kemarin ya, dalam berbagai grup WA itu yang isinya mulai dari kalangan politisi sampai akademisi itu udah macam-macam spekulasinya kan. Sementara faktualnya seperti apa itu tidak pernah dibicarakan. Ya. Nah makanya saya senang tadi Uceng menyampaikan tadi ya fakta-faktanya, ya kan, faktanya itu ini ada sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum UGM tidak berkaitan dengan otoritas Fakultas Hukum, ya kan. Nah pertanyaan kita sekarang adalah relasi dengan Fakultas Hukumnya seperti apa. Ini kan penting fakta-fakta seperti ini. Dan yang kedua yang ngancem, itu yang ngancem siapa? Nah kemarin saya komunikasi, makanya kan saya katakan, karena saya nggak punya nomor telepon Mas Sigit sebagai dekan, saya sampaikan ke teman yang dekat sama Mas Sigit, dikumpulkan semua faktanya itu disiapkan sebagai bukti nanti, ya, dan tentu Komnas bisa ikut masuk dalam proses itu nanti, gitu kan ya. Nah sehingga kita, oh ini kalau korbannya anak-anak ini, adik mahasiswa merasa terancam, ada institusi yang bisa melindungi ancaman terhadap saksi, gitu, ya kan? Ada, nanti kita minta institusi itu. Tapi dasarnya adalah fakta realnya itu apa, ya kan? Nah yang banyak berkembang kan politikingnya ini, ya kan? Nah saya beranjak pada faktanya aja. Nah oleh karena itu memang kita butuhkan hari ini. Kalau makanya saya dari awal itu mengatakan bahwa tangan yang pertama harus masuk untuk mengkelirkan ini adalah aparat penegak hukum, yaitu polisi. Maka saya sampaikan ke beberapa perwira tinggi polisi, minta Polda Jogja, langsung Dirkrimum Polda Jogja yang harus tangani ini. Jangan ditarisasi ke Polres sebagai ke Polsek, jadi Polda ditangani. Kenapa? Karena di Polda itu ada alat untuk mengejar ini. Satuan Cyber Polri itu canggih untuk ini-ginian, ya kan? Dapat ini orang kalau dikejar. Ya kan? Nah, saya sampaikan itu. Gitu. Bisa saya tanggapi ya, Mas Beni, Mas Beni tadi ya tanya apa sikap Komnas. Sikap Komnas, saya sebagai pimpinan Komnas HAM terhadap kebebasan menyatakan pendapat itu fundamental. Apapun gangguan terhadap itu problematisme yang serius. Nah, Komnas concern terhadap itu bukan hanya hari ini, dari bertahun-tahun yang lalu kita selalu concern terhadap itu. Banyak hal kita lakukan itu. Dan teman-teman juga harus tahu ya, ada juga otoritas dalam kampus yang bersifat otoriter gitu ya. Mahasiswanya sedikit melakukan demo atau sedikit protes saja bisa diskor, dipecat itu. Nah itu juga kita hadapi itu yang gitu-gitu. Banyak, bukannya di luar kampus yang begitu-begitu terjadi. Mungkin nih Mbak Jenal juga salah satu, saya ini dosen 20 tahun juga ya. Nah, salah satu problem dalam universitas adalah sikap feodal dari pimpinan-pimpinan universitas. Ini soal kita. Nah ini juga perlu kita sesama akademisi ini perlu mengkritisi soal begini, ya kan? Nah
Nah, yang lain itu saya pikir sikap Komnas sesuai dengan kewenangan, tugas yang diberikan oleh undang-undang. Tentu kita akan coba ya, berkomunikasi dan mendampingi proses ini. Kalau memang ini nanti kita temui fakta-faktanya yang jelas begitu. Nah, yang lain saya pikir ya soal apa tadi Mas Uceng juga sudah sampaikan, Zainal tadi sampaikan juga soal korban ini. Nah, saya sebenarnya ingin kalau tidak kondisi lagi pembatasan mungkin saya ke Jogja itu. Saya ingin bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa itu. Ya. Apa yang ingin saya tanya ke mereka? Pertama yang ingin saya tanya adalah mereka membuat diskusi itu ya. Itu apa dorongannya? Paham psikologi mereka kan? Kalau kita nggak paham nih psikologi mereka ini seperti apa gitu, sehingga kita bisa nanti trace itu siapa yang kontak dengan mereka, mengapa WA-nya diretas, apa segala macam itu bisa kita dalami itu sebenarnya semua. Tapi saya pikir hari ini saya percaya tuh karena dekannya Uceng kan teman saya nih Mas Sigit nih punya perhatian terhadap hal seperti ini. Ya, jadi saya kenal Mas Sigit cukup lama juga saya. Nah, saya yakin ini bisa kita dalami gitu. Tapi memang secara umum Indonesia hari ini saya melihat memang ada tumbuh semacam sikap di tengah masyarakat begitu yang tidak terlalu senang orang berbeda pendapat dengan dia gitu. Ancaman-ancaman macam-macam, berbagai diskusi dibubarin ya, di Jogja berapa kali terjadi ya. Nah, di berbagai tempat saya banyak dapat informasi soal ini. Ancaman itu tidak dari tangan negara gitu ya, tapi dari kelompok-kelompok negara. Nah, tangan negaranya ragu-ragu bertindak, kan di situ persoalannya muncul kadang-kadang. Nah, kita sudah sampaikan pemerintah nggak boleh ragu-ragu sebenarnya. Tapi ya, mereka punya pertimbangan sendiri kadang-kadang terhadap persoalan-persoalan yang muncul seperti itu. Namun, respon saya terakhir itu adalah begini, kita memang perlu ya juga kalangan akademis, mimbar akademis ini tidak perlu undang-undang, tapi memang seperti yang sampaikan Uceng tadi, platformnya apa gitu. Kenapa? Mimbar akademik mesti ditentukan oleh wibawa ilmiah atau reputasi ilmiah dari orang yang membuka mimbar akademik itu gitu. Ya kan? Nah, kita kan bisa nilai reputasi orang dalamnya akademiknya gitu. Ini pikiran saya sebagai orang yang bergerak di dunia akademik juga. Nah, kita bisa lihat di situ kan. Ini tergelitik tadi ya sama apa yang disampaikan Uceng tadi ya. Orang kadang-kadang kalau gelarnya udah sepanjang rel kereta api depan belakang namanya, merasa dia paling benar itu. Ya kan? Padahal nggak juga gitu. Pengalaman saya banyak tuh kayak gitu ya kan. Nah, jadi butuh ruang memang para akademisi ini berdiskusi dengan agak lebih baik lah begitu. Nah, sehingga kita dalam konteks kebebasan akademik ya, saya lebih bicara kebebasan menyatakan pendapat. Ini memang membutuhkan akademisi-akademisi yang memang juga berbobot dalam menyampaikan pendapatnya gitu loh, ya kan? Kenapa? Kalau nggak berbobot, dia bicara tidak dalam kapasitas disiplin keilmuan yang memadai gitu, emang kadang-kadang bikin kita juga melihatnya kan. Nah, tapi yang namanya kebebasan orang menyatakan pendapat bisa kita hargai gitu. Nah, jadi saya dalam konteks menjalankan kewenangan Komnas, tentu saya selalu berpijak pada ketentuan yang ada begitu. Tapi sikap dasar kita, kebebasan menyatakan pendapat adalah modal dasar kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi gitu. Tanpa kebebasan pendapat, demokrasi kita bisa hancur lebur itu. Makanya kita harus sama-sama untuk itu. Nah, Komnas HAM selalu
menyampaikan pandangannya, sikapnya terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Saya pikir kita ya bersama-sama lah nanti semua gitu, terutama kalangan yang di dunia akademik ini juga bisa membangun satu lingkar berpikir bersama gitu ya, sehingga kebebasan berpendapat ini juga bisa kita selamatkan. Karena ada juga kalau urusan A dia teriak kebebasan berpendapat gitu ya, tapi kalau temanya B dia yang paling nggak mau ada orang kebebasan pendapat. Kan ada juga akademisi kita yang seperti itu. Nah, tapi ayo kita sama-sama nanti, saya berharap sebagai dalam konteks hak asasi manusia gitu ya, mari kebebasan berpendapat ini sama-sama kita jaga, karena itulah ruang kita untuk bisa mengekspresikan pandangan-pandangan kita gitu. Nah, makanya peristiwa yang terjadi sebenarnya tidak terjadi di UGM, ya kan, Ceng ya, dia terjadi di luar gitu, tapi menyangkut begitu, karena kan nggak dibuka ruangan di kampus kan untuk diskusi kan, ya kan ini diskusi Zoom di rumah masing-masing atau di mana gitu kan. Nah, tapi kan berkembangnya semikian rupa gitu. Tapi saya juga senang Mas Sigit sebagai dekan cepat mengeluarkan klarifikasi. Nah, sehingga kita juga nanti saya akan terus komunikasi dengan kepolisian nanti ini supaya ini tidak didiamkan. Ini mesti dikejar ini. Siapa yang melakukan, siapa yang memotivasi, sehingga kita tidak terus-menerus masuk ke dalam spekulasi-spekulasi yang dikembangkan entah kemana-mana gitu. Saya pikir mungkin beberapa respon ini, respon saya seperti itu. Sekali lagi ujungnya memang proses pengungkapan penyelidikan oleh polisian gitu. Karena polisi yang bisa untuk mengejar itu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Pak Khairul Fahmi, saya juga ingin menyampaikan ada pertanyaan dari Pak Kevin Yandes dan Pak Agus pribadi. Beliau bertanya soal pasal yang ada di dalam konstitusi terkait dengan impeachment atau pemakzulan presiden, itu kan sudah benar-benar nyata ada di dalam undang-undang dasar atau dalam konstitusi kita. Nah, bagaimana apabila orang-orang hukum atau khususnya orang-orang hukum tata negara akan melangsungkan diskusi di depannya, walaupun situasinya tidak sedang dalam kondisi pandemik. Nah, jadi apakah juga akan timbul persoalan yang sama? Gitu? Kira-kira begitu Pak Fahmi. Nanti sebelum Pak Fahmi menyampaikan pemaparannya, setelah Pak Fahmi saya ingin mengundang Pak Herlambang Wiratraman. Beliau adalah koordinator dari KIKA, dan beliau juga adalah dosen hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Baik, nanti Pak Herlambang bisa bersiap-siap setelah Pak Khairul Fahmi. Dan mohon maaf kepada seluruh peserta, mungkin tidak ada lagi sesi pertanyaan untuk yang kedua. Kita melihat waktu, kita akan coba selesai jam 16.30. Pertanyaan masukkan saja di kolom chat. Untuk materi dan sertifikat, Bapak Ibu bisa mengakses Google Form yang sudah diberikan linknya di ruang chat. Baik Pak Fahmi, silahkan. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya kira soal materi diskusi tidak ada soal sebetulnya, apapun yang kita bahas, yang namanya materi hukum tata negara itu pasti berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan bagaimana presiden mendapatkan kekuasaan, bagaimana kekuasaan presiden dijalankan, dan bagaimana presiden diberhentikan. Bahkan materi-materi itu dengan berbagai exercise-nya apabila sudah menggabungkan antara ilmu hukum tata negara dengan ilmu politik, pasti akan bicara tentang bagaimana mekanisme presiden diberhentikan dan segala macamnya. Sejauh materi itu adalah dilaksanakan dalam konteks akademik, sepanjang itu adalah diskusi dalam kerangka kebebasan akademik, tidak ada yang boleh disoal dari materi-materi itu sebetulnya. Karena esensi dari kebebasan akademik itu adalah kebebasan untuk bagaimana orang berdiskusi, bagaimana orang meneliti, bagaimana orang menuliskan gagasan-gagasannya, menulis ide-idenya. Bahwa semuanya itu dilaksanakan dalam kerangka otonomi perguruan tinggi oleh semua sivitas akademika, sehingga tidak satu hal pun yang boleh dipersoalkan sepanjang materi-materi diskusi itu. Karena kalau hari ini orang diskusi tentang pemberhentian presiden, apakah kemudian kita harus menuduh bahwa itulah diskusi yang berencana untuk memberhentikan presiden? Kan tidak.
bahas kelas hukum tata negara kan materi-materi kan selalu dibahas. Saya kira tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan berbagai kejadian di Jogja, misalkan dengan materi-materi yang harus kita bahas selalu. Karena bagaimanapun dulu ketika Orde Baru pun kampus juga membahas tentang pemerintahan presiden. Ya, ketika itu konstitusi pun belum begitu detail mengatur bagaimana mekanisme pemerintahan presiden itu. Sehingga semua sivitas akademika tetap harus dalam semangat bahwa materi-materi yang berhubungan dengan materi akademik itu harus tetap kita jaga untuk selalu kita diskusikan dan tidak perlu khawatir dengan berbagai ancaman itu. Dan di lain sisi memang butuh kebebasan itu sebetulnya dilindungi. Saya di awal tadi memang menyinggung juga soal kebebasan akademik. Saya setuju ya beberapa. Di awal tadi saya sampaikan Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu kan tidak memberikan batasan yang detail juga tentang kebebasan. Apa makna dibalik norma yang seperti itu? Ya memang undang-undang itu memberikan kebebasan akademik itu kepada para akademisi untuk menggunakannya itu. Di undang-undang itu hanya ditentukan bahwa kebebasan akademik itu mesti dilakukan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa maknanya? Bahwa kebebasan itu dilakukan sesuai dengan koridor-koridor nilai yang itu diakui baik sesuai dengan nilai agama, persatuan kesatuan bangsa, dan juga ketentuan peraturan. Apa makna di balik itu? Sepanjang semua materi yang dibahas dalam agenda-agenda akademik, kegiatan-kegiatan akademik itu adalah dalam kerangka frame yang diberikan itu, tidak ada masalah. Sepanjang tidak bertentangan dengan nilai agama, kalau ingin merujuk ke undang-undang pendidikan tinggi ya, artinya batasannya itu, dia tidak terlalu bebas, tetapi ada batasan-batasan yang diberikan di situ bahwa dia mesti dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi kalau ingin menuduh satu kegiatan akademik itu melanggar kebebasan akademik, nilailah apakah itu dilakukan melanggar secara tidak bertanggung jawab atau tidak. Jadi penilaian bertanggung jawab atau tidak itu terkait dengan materinya itu bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan kita berbangsa bernegara. Kalau tidak, apa yang perlu kita persoalkan dengan kebebasan itu? Jadi saya melihat batasannya barangkali bisa dilihat di situ, walaupun kemudian mungkin akan diturunkan lebih jauh. Barangkali tadi di awal saya singgung, Mas Satria, saya kira konsen di sini ya. Saya kira prinsip-prinsip Surabaya yang tentang kebebasan akademik itu sudah bisa diacu sebetulnya. Dan kemudian kalau ingin diturunkan lebih jauh, apa kira-kira standar-standar untuk menilai bahwa kebebasan akademik yang dilaksanakan yang menjunjung tinggi nilai agama itu seperti apa? Yang persatuan kesatuan itu seperti apa? Barangkali itu yang mungkin perlu agak lebih diturunkan ke prinsip-prinsip yang lebih teknis dari apa yang sudah disusun hari ini. Dan saya kira prinsip Surabaya, 5 prinsip Surabaya itu adalah prinsip yang cukup bagus ya untuk bagaimana memberikan frame bagi kebebasan akademik yang dimiliki oleh setiap sivitas akademika. Dan saya kira ketika kebebasan akademik dilaksanakan, bagaimana kemudian pertanggungjawabannya terhadap bias politik segala macam. Kan ada hal-hal yang bisa kita ukur secara akademik. Sepanjang metodenya jelas secara akademiknya. Saya kira itulah ukuran-ukuran menilai apakah kebebasan itu dilaksanakan secara bertanggung jawab atau tidak. Kemudian yang terakhir soal pertanyaan dari Jessica tadi itu, barangkali sudah dijawab juga tadi oleh Pak Amiruddin juga Bang Uceng ya, soal bagaimana kalau ini tidak ditemukan. Saya punya keyakinan, kalau polisi bekerja, seperti istilah Pak Amir tadi itu, kalau polisi bekerja pasti bertemu lah. Yang lebih rumit dari ini aja bisa ketemu sama polisi, apalagi yang kayak gini yang tidak terlalu sederhana ini. Dan saya kira, kenapa penting polisi bergerak? Karena nama polisi diambil, digunakan di sini, dicatut. Ya, makanya memang polisi harus proaktif untuk menyelesaikan kasus ini. Hari ini kalau ada politisi yang mencurigai, oh jangan-jangan itu kan temannya yang neror supaya diskusinya makin terkenal. Kan bisa aja dianalisis kayak gitu sama yang yang menilai negatif terhadap perkembangan isu ini. Saya kira karena nama polisi dibawa, polisi harus membersihkan itu. Dan orang curiga hari ini bahwa mungkin tidak negara terlibat. Mungkin aja. Kenapa? Karena orang ini bawa nama polisi. Tapi mungkin kalau itu salah, mungkin juga salah. Oleh karena itulah harus diungkap kebenarannya seperti apa. Dan pengungkapan kebenaran inilah barangkali yang bisa membuat terang supaya kita tidak curiga ini siapa dan segala macamnya. Dan tentunya kita akan bisa menikmati lagi hak kebebasan akademik ini tanpa khawatir lagi, oh ini nanti ada orang neror. Neror ini apakah orang plat merah istilahnya tadi itu, atau plat kuning, atau plat hitam, dan segala macamnya. Jadi mengembalikan kepercayaan itu penting, karena bagaimanapun bangsa ini akan bisa kita bangun dengan berbasis kepentingan akademik, logika akademik itu selalu kita inginkan. Kalau ingin membangun bangsa, bangunlah pendidikannya. Karena dengan pendidikan kita membangun kebudayaan. Dengan kebudayaan itu bangsa kita menjadi bangsa besar.
Oleh karena itu yang seperti ini mungkin bagi sebagian orang dianggap kecil, tapi sebetulnya ini adalah masalah besar dalam konteks bagaimana kita bisa menjaga negara kita sebagai negara demokrasi ini. Terima kasih Pak Beni sudah undang saya di sini, dan juga terima kasih Bang Amir sudah gabung, juga Bang Uceng, promotor saya dulu di UGM, dan juga Mas Satria. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir kami berikan kesempatan pada Pak Herlambang Wiratraman. Beliau adalah koordinator dari KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Tadi saya sudah lihat beliau bergabung bersama kita. Kami persilakan Pak, waktunya kurang lebih 5 menit Pak. Oh, banyak juga. Baik, terima kasih Mas Beni, moderatornya. Yang saya hormati Mas Amir, Bung Khoirul Fahmi, Mas Satria, dan Bung Uceng. Jadi saya bersyukur tadi obrolannya sudah ngomong prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik. Itu prinsip dihasilkan oleh akademisi, mahasiswa, para peneliti, yang kebetulan mereka melakukan riset-risetnya itu terkait dengan kebebasan akademik. Dari UGM ada sejarawan yang menulis itu, Abdul Wahid. Dari Aceh ada yang datang, Rosni Dasari. Dari berbagai daerah intinya, yang mereka datang voluntary, dengan biaya sendiri. Jadi kita sama sekali tidak membiayai proses itu, dan itu didatangi oleh begitu banyak komunitas akademik karena di tahun 2017 itu eskalasi tekanan terhadap kebebasan akademik itu sebenarnya meningkat sejak 2015. Momentum 50 tahun pasca 65. Di mana kampus begitu banyak diserang. Jadi kejadian UGM UI ini merupakan yang kesekian ya. Dalam catatan saya 67 kasus serangan-serangan terhadap kampus ya. Nah, itu sebabnya merumuskan prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik ini merupakan prinsip yang sebenarnya mengimbangi kelemahan sistem hukum Indonesia yang tidak cukup banyak menopang apa itu kebebasan akademik. Sekalipun secara hukum internasional kita bisa merujuk pada ratifikasi ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights itu pasal 19 dan ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights itu pasal 13. Nah, dua argumen basis pijakan untuk kebebasan akademik ini itu juga sudah cukup baik maju karena di sana bicara tentang apa itu kebebasan akademik yang setidaknya menyasar pada dua elemen. Elemen pertama adalah kebebasan individual, itu artinya sistem hukum HAM terkait dengan kebebasan berpendapat, berekspresi dan seterusnya itu bisa menjadi bagian dari itu. Yang kedua adalah otonomi kampus, di mana self-governance itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk negara, polisi, aparatus atau privatized gangsterism itu nggak boleh masuk kampus. Nah, kemudian tadi saya sempat menyimak sekilas soal batasan apa yang dimaknakan dengan kebebasan akademik, itu pun juga ada standarnya, jadi nggak sekedar lentur kayak, oh ini etis atau nggak etis, seperti di karena standarnya nggak jelas juga, dia menilai diskusi UGM itu nggak etis, nggak peka, dan seterusnya. Nah, kalau bagi kita, apa standarnya kebebasan akademik untuk membatasi? Karena kebebasan hakikatnya itu juga derogable rights, hak ya, kebebasan yang bisa dibatasi. Standar pembatasannya tentu bisa mengacu pada Siracusa Principles, prinsip-prinsip Siracusa. Di situ ada beberapa prinsip yang menjelaskan, jadi kalau misalnya tadi disebut bertentangan dengan nilai agama, nah nilai agama apa? Apakah itu menebar kebencian terhadap kelompok agama tertentu, ya itu tentu bukan kebebasan akademik. Atau misalnya bertentangan dengan nilai-nilai moral publik atau kesehatan publik seperti corona ini dan seterusnya, orang dibatasi kemana-mana, itu pun juga punya
legitimate aim ya, atau tujuan yang memang ada dasarnya. Jadi saya kira memang ini tantangan buat akademisi Indonesia, karena di Indonesia itu tradisi kebebasan akademik belum cukup kuat. Yang kuat itu tradisi feodalisme. Tradisi dengan organisasi kampus yang disebut oleh almarhum Profesor Yadikan Siswohartono sebagai organisasi priayi Jawa. Jadi itu sebabnya saya nggak heran kalau kampus itu tiba-tiba langsung gitu ya, ala priayi Jawa, biasa dengan debat-debat terbuka, karena bicara etika itu, etika tidak mengambil posisi dogmatis, tapi dia selalu bisa menjelaskan secara rasional. Jadi etika yang dimiliki tentunya berbasis pada relasi komunitas ilmiah, yang jelas memiliki komunitas yang mensaintifikasi dari proses-proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini belum diperbincangkan di sebelumnya dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Herlambang. Dengan demikian posisi kita sudah di 16.28. Mungkin 2 menit ini adalah untuk closing, menutup diskusi pada siang hari ini. Bisa jadi bagian hukum Universitas Andalas adalah satu pemantik untuk tetap membicarakan topik ini, bahwasanya ada persoalan yang kedepannya apabila dilakukan pembiaran, maka ruang-ruang akademik akan dapat diintervensi secara lebih luas lagi. Ucapan terima kasih pertama kepada Pak Rektor yang sebenarnya hadir diskusi di awal bersama kita, mungkin di akhir-akhir beliau rehat, lalu Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga terkhusus bagian hukum tata negara. Ada Ibu Ketua dan dosen-dosennya juga turut hadir, juga seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Peserta diskusi, kami memohon maaf karena ruang diskusi memang terbatas, jadi tidak semua dapat masuk, maka semoga saja ke depannya akan ada diskusi-diskusi dengan tema serupa yang dapat Bapak Ibu ikuti dan untuk berpartisipasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Zainal Arifin Mukhtar. Beliau juga adalah guru saya, pakar hukum tata negara di Universitas Andalas, Pak Amiruddin dari Komnas HAM, Mas Satria dari KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, lalu juga Pak Khairul Fahmi, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Juga seluruh peserta diskusi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, banyak berasal dari kalangan akademisi, juga praktisi, tetapi juga Bapak Ibu sekalian, di ruangan kita juga hadir dari aparat kepolisian, dari TNI, lalu ada beberapa dari Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada dari Universitas Pertahanan. Banyak sekali yang hadir. Saya mewakili bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas menyampaikan maaf apabila ada salah kata dan janggal dalam pembawaan diskusi yang kami lakukan pada siang hari ini. Kami menunggu undangan diskusi sekalian dari Bapak Ibu, dari institusi, dari lembaga Bapak Ibu sekalian ke depannya. Terakhir, saya tutup dengan mengucap syukur alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.